Ya, kurva corona landai jangan sampai membuat kita semua lengah. Ini tercermin dari apa yang terjadi di negara-negara di kawasan Eropa begitu ya. Bagaimana pusat-pusat perekonomian di Eropa atau negara-negara yang menopang pertumbuhan ekonomi Eropa menghadapi gelombang kedua dari pandemi COVID-19. Lantas di musim dingin juga atau menghadapi musim dingin, ini juga menjadi satu tantangan bagi negara-negara Eropa untuk bisa menekan angka dari positif COVID-19. Kita lihat bagaimana bersama-sama pagi hari ini hantu kebangkitan corona di akhir tahun. Kita lihat dulu bagaimana Eropa yang bisa dikatakan melakukan lockdown massal begitu dengan negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Kita lihat Prancis begitu ya, Presiden Prancis begitu Emmanuel Macron sudah menetapkan bahwa ada lockdown nasional dan juga sudah mulai sejak 30 Oktober berarti hari ini begitu ya untuk lockdown nasional di Prancis begitu karena melihat bagaimana lonjakan kasus positif COVID-19 di Prancis. Aktivitas warga dibatasi tentunya hanya sektor-sektor yang esensial begitu ya yang bisa melakukan aktivitasnya. Bahkan olahraga outdoor atau mungkin ke tempat gym itu hanya boleh 1 jam saja per hari untuk setiap orangnya. Jadi di luar dari itu yang tidak esensial atau tidak penting-penting amat tidak boleh dilakukan di luar rumah. Lalu toko, bar, restoran dan segala macamnya itu tutup. Semuanya harus tutup. Jadi tidak boleh ada aktivitas di luar karena Prancis sudah melakukan lockdown nasional sejak 30 Oktober 2020 karena melihat bagaimana kasus positif COVID-19 di berbagai negara Eropa ini mulai meningkat lagi dan menghadapi bisa dikatakan gelombang kedua begitu ya di benua Eropa. Kita lihat Jerman tentunya kanselir Jerman Angela Merkel juga sudah menetapkan bahwa di 2 November nanti juga ada lockdown parsial begitu yang dilakukan oleh Jerman, restoran, bioskop, gym dan segala macamnya juga tutup. Bahkan sekolah, tapi sekolah dan juga tempat penitipan anak serta tentunya panti jompo begitu masih diizinkan untuk buka. Jadi masih bisa ada kunjungan tapi tetap dibatasi. Dan bisa dikatakan Jerman juga membatasi untuk pertemuan orang dalam satu rumah, jadi hanya boleh kurang lebih maksimal 10 orang di dalam satu rumah dan kalau misalnya di luar rumah begitu maksimal hanya boleh 15 orang. Jadi tidak diperbolehkan berkumpul-kumpul begitu ya atau kongko-kongko nongkrong-nongkrong untuk di Jerman. Nah selanjutnya untuk di Italia, ini Italia juga sudah memulai begitu ya pembatasan aktivitas warga sejak 26 Oktober kemarin dikembalikan lagi pembatasan aktivitas warganya. Restoran dan kawan-kawannya hanya boleh buka sampai dengan pukul 18, jadi di atas pukul 18 restoran semuanya tutup begitu ya, nggak boleh ada lagi nongkrong malam-malam, makan dan segala macamnya. Dan ada imbauan penggunaan masker itu harus secara ketat karena kita tahu Italia itu sangat tinggi begitu ya kasus positif hariannya, bahkan pernah mencapai rekor tertingginya di 28 Oktober kemarin karena ya Italia ini sangat bisa dikatakan zona merah begitu ya untuk penyebaran kasus positif COVID-19. Kita lihat lagi negara Eropa mana lagi? Spanyol tentunya kalau kita lihat bagaimana sudah menyatakan bahwa status darurat sudah berlaku di Spanyol, pemberlakuan jam malam, jadi orang-orang yang keluar dari rumah begitu di Spanyol harus memperlihatkan surat, harus ada surat yang ditandatangani bahwa ia memang memiliki kepentingan untuk keluar dari rumahnya. Ada kegiatan yang harus dilakukan. Sudah mulai dilakukan sejak 25 Oktober lalu begitu ya dan ini berlaku sampai dengan 15 hari tapi untuk Perdana Menteri Spanyol begitu ya Pedro Sanchez meminta kepada parlemen untuk bisa dilakukan kurang lebih 6 bulan begitu. Jadi 15 hari diperpanjang sampai dengan 6 bulan karena melihat kasus positif COVID-19 di Spanyol juga secara harian meningkat begitu ya. Selanjutnya di Belgia pemberlakuan jam malam juga dilakukan. Jadi orang-orang ya sama seperti dengan Spanyol ketika keluar rumah harus memperlihatkan kepentingan apa dan ada surat tertulis begitu. Itu sangat ketat yang diberlakukan di Belgia juga. Penggunaan masker dipantau juga dan pembatasan pertemuan serta perkumpulan. Gak boleh ada lagi perkumpulan dan pertemuan-pertemuan di luar rumah dan yang tidak penting. Lockdown nasional dan juga lokal terjadi di Portugal. Jadi bedanya ada 3 daerah begitu ya. Lockdown lokal atau bisa dikatakan ya pembatasan secara lokal begitu mikro kalau orang Pak Jokowi bilangnya ya. Tapi ini di Portugal begitu terjadi ada 3 desa. Jadi ketiga desa ini lockdown lokal tidak boleh keluar. Jadi orang-orang dari desa itu nggak boleh keluar ke daerah lain yang berada di Portugal. Dan secara nasional juga dilakukan di beberapa titik yang tentunya berpotensi meningkatkan kasus positif COVID-19 di Portugal. Toko-toko juga ditutup. Kecuali bahan makanan dan kawan-kawannya, jam malam juga diberlakukan. Jadi ada pengawasan yang ekstra ketat dilakukan juga di Portugal. Belanda juga melakukan pembatasan sosial kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan begitu ya. Jadi toko-toko sudah tutup di pukul 20, jadi ya aktivitas cuma boleh dilakukan sampai dengan pukul 8 malam. Di atas itu tidak boleh dilakukan lagi, kebanyakan juga harus dilakukan di rumah. Konser, acara dan lain-lainnya yang berlaku di tempat umum begitu yang membuat keramaian
itu juga tidak diperbolehkan di Belanda. Salah satu negara ya bisa dikatakan masih kawasan Eropa walaupun sudah keluar begitu ya. Inggris juga itu menghadapi kasus positif COVID-19 dan tentunya Boris Johnson ini juga mempertimbangkan untuk bisa melakukan lagi lockdown parsial atau lockdown yang kedua juga karena melihat kasus positif COVID-19 di Inggris juga cukup tinggi. Kita lihat lagi. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa Italia itu memecahkan rekor positif COVID-19 secara harian. Jadi di 28 Oktober kemarin itu angka kasus positif COVID-19 di Italia secara harian adalah 24.991. Tertinggi sejak corona menghampiri Italia di 15 Februari. Jadi kalau kita lihat grafisnya itu sangat tinggi begitu ya. Jadi sempat ada lengah kalau kita lihat ya karena grafisnya cukup landai di sekitar Juni sampai dengan Agustus. Tapi ketika itu terjadi mungkin ya orang-orang di Italia agak cukup lengah begitu ya yang membuat kasus positifnya terus meningkat dari September sampai dengan kalau kita lihat Oktober, 28 Oktober 2020 kemarin itu angka kasus positifnya adalah 24.991 satu hari saja. Sangat besar tentunya kasusnya. Nah kita lihat lagi, bukan cuma Italia saja sebenarnya yang memecahkan rekor hariannya. Tapi Amerika Serikat, negara adidaya ini juga memecahkan rekor harian positif COVID-19-nya. Kita lihat sejak Februari, corona menyapa juga Amerika Serikat. Itu pernah landai sekitar di bulan Juli dan juga Agustus. Ketika itu mungkin beberapa, kita tahu ada beberapa demo dan bisa dikatakan ada kumpulan massa begitu yang membuat juga kasus harian di Amerika itu meningkat. Kita tahu di 28 Oktober 2020 kemarin juga kasus hariannya itu meningkat sampai dengan 81.581 kasus di Amerika Serikat yang membuat ini menjadi rekor tertinggi selama corona menyapa Amerika Serikat dari Februari sampai dengan Oktober di bulan ini. Kita tahu di bulan ini atau tahun ini tinggal November dan juga Desember kita akan lihat bagaimana perkembangan kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat menghadapi pemilu dan ada beberapa tahapan pemilu begitu ya yang harus ditunda ketika ya Donald Trump menghadapi positif COVID-19. Termasuk diantaranya adalah debat capres antara Trump dan juga Biden. Nah bagaimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia total kasusnya itu sampai dengan kemarin begitu ya di 29 September itu 404.048 kasus begitu yang meninggal adalah 13.700 orang yang meninggal dan tapi yang total sembuhnya adalah 329.778 orang yang sembuh. Jadi angka sembuhnya juga cukup positif dan mengalami kenaikan karena kemarin juga Pak Doni Monardo mengatakan di 29 Oktober 2020 kalau total pasien yang sembuh per harian itu atau 29 Oktober kemarin yang sembuh adalah 3.985 pasien yang sembuh. Lalu untuk yang positif adalah 3.565, jadi bisa dikatakan yang positif lebih sedikit ketimbang yang sembuh. Jadi ada kurva yang landai atau terjadi penurunan dan yang angka kematian kemarin itu adalah 89 orang. Jadi ketika grafiknya itu landai itu tidak boleh membuat kita lengah begitu, tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena kita tahu ini yang dihadapi juga adalah tentunya di bulan ini ada hari libur panjang gitu atau hari libur nasional yang cukup panjang. Kalau kita berkaca pada yang pernah terjadi ketika kasusnya landai itu di sekitar 22 Mei sampai dengan 25 Mei itu kan ada libur lebaran begitu ya. Pernah terjadi libur yang cukup panjang juga yang membuat kasus positif hariannya juga cukup meningkat di angka 949. Ini tentunya yang tidak boleh kita abaikan gitu atau kita tidak boleh lengah dengan protokol kesehatan. Jangan sampai libur panjang ini membuat angka positif COVID-19 juga meningkat. Karena kalau kita tahu sampai dengan kemarin saja untuk tingkat hunian bed atau tempat tidur begitu di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet itu hanya menjadi 44,8% atau terjadi penurunan sampai dengan angka 44,8%. Tidak boleh berpuas diri karena kita tetap harus mawas diri. Karena kalau kita berkaca pada benua Eropa itu menghadapi musim dingin yang dimana tentunya ini berpotensi jauh lebih besar untuk penularan COVID-19 karena kita tahu biasanya di musim dingin ada penyakit flu, terus orang-orang Eropa itu biasanya kumpul-kumpul dan segala macamnya. Makanya negara-negara Eropa menerapkan lockdown parsial atau lockdown kedua. Jangan sampai kurva yang landai membuat kita abai dan juga tentunya tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena corona masih ada di sekitar kita, kita harus tetap mawas diri.